Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Adriananda Brilian, NIM 281 dari kelas Manajemen A5 semester 3. Di sini saya akan membuat video dari matkul Ekonomi Manajerial yang berjudul dengan permintaan. Selanjutnya dapat dilihat dari PPT berikut. Definisi permintaan di sini ada 3. Menurut Rosidi 2001, permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Sedangkan menurut Raharja dan Manurung 2008, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terus menurut Sangaji dan Sophia 2013, permintaan adalah keinginan akan produk secara spesifik yang didukung kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah sebuah prinsip dalam mikroekonomi yang menggarisbawahi hubungan terbalik antara harga dengan kuantitas yang diminta. Hal ini menjadi landasan untuk membangun sebuah kurva permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia, diminta, dan sebaliknya. Tapi semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ketika sebuah bisnis membuat keputusan tentang bagaimana menentukan harga produk atau layanannya, ia dapat menganalisis demand curve pasar yang dilayaninya. Hubungan ini dapat dipresentasikan dengan grafik yang menunjukkan bagaimana demand curve berfluktuasi dengan titik harga dan jumlah konsumen yang berbeda. Selanjutnya, apa itu demand curve? Kurva permintaan pada ekonomi pasar mengacu pada koreksi antara harga suatu produk dan permintaan konsumen untuk produk ini. Kurva permintaan dapat dipresentasikan secara visual pada grafik, di mana titik harga suatu produk dipresentasikan pada sumber vertikal Y, sedangkan jumlah atau jumlah konsumen diwakili oleh sumber horizontal atau X. Dapat dilihat pada grafik di PPT tersebut bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Tapi semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia atau diminta. Demand curve juga dapat dianggap sebagai alat untuk mengukur kesediaan pelanggan untuk membayar suatu produk. Responsif konsumen ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan tentang bagaimana produk atau layanannya diterima oleh pasar. Selanjutnya, ciri-ciri kurva permintaan. Ciri-ciri kurva permintaan yaitu ada 5, yaitu 1. Kurvanya berbentuk garis lurus. 2. Pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. 3. Harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. 4. Kurvanya berslope negatif karena kurvanya digambarkan dari kiri atas lalu turun ke bawah. 5. Bentuk fungsi kurva permintaan I lagi sama dengan A min BB. Q merupakan jumlah permintaan barang, A adalah konstanta, B merupakan kemiringan atau gradien, dan P adalah harga barang. Selanjutnya, apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah perhitungan harga yang mengukur persentase perubahan kuantitas karena perubahan harga. Elastisitas permintaan diperoleh dengan membagi persentase perubahan kuantitas dengan persentase perubahan harga produk. Produk yang lebih elastis adalah produk yang lebih responsif terhadap perubahan harga, sedangkan produk yang tidak elastis kurang responsif terhadap perubahan harga. Misalkan kita membuat contoh sebuah perusahaan yang menjual vitamin dan suplemen menaikkan harga suplemen yang paling populer. Jika perusahaan awalnya menjual produk seharga 10.000 dan kemudian menaikkan harganya menjadi 12.000, persentase kenaikannya adalah 20%. Dengan diperlakukannya perubahan harga tersebut, perusahaan juga meningkatkan jumlah produk yang diproduksi dari 1.000 menjadi 1.250 unit atau meningkat 25%. Kenaikan harga 20% kemudian dibagi dengan kenaikan kuantitas 25% atau 0,8.
Hal ini memberitahu perusahaan bahwa pilihan untuk menaikkan harga pada suplemen mungkin tidak menghasilkan peningkatan respon pelanggan terhadap perubahan harga. Jika perhitungan menghasilkan nilai 1,0 atau lebih besar, itu berarti produk suplemen perusahaan memiliki tingkat elastisitas yang tinggi, di mana konsumen lebih cenderung merespon perubahan harga. Di sini dapat dilihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi demand curve, yaitu 1. Penetapan harga produk atau layanan. Kenaikan atau penurunan harga biasanya memiliki efek terbesar pada kurva permintaan karena harga produk mempengaruhi cara konsumen membelanjakan uang mereka. Yang kedua, pendapatan konsumen. Biasanya mereka yang berpenghasilan lebih tinggi mungkin lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa. Sementara konsumen yang berpenghasilan rendah mungkin tidak mau atau tidak mau membayar harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, harga pesaing. Jika pesaing bisnis dapat menjual produk atau layanan yang sama dengan harga yang lebih rendah dan tetap memperoleh keuntungan yang besar, akibatnya permintaan dapat meningkat. 4. Preferensi konsumen. Perasaan suka atau tidak suka juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, harapan konsumen. Ekspektasi konsumen juga dapat mempengaruhi fluktuasi kurva permintaan. Ekspektasi ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan atau penurunan permintaan secara tiba-tiba. Sini kesimpulannya yaitu hasil yang didapatkan dalam memeriksa demand curve untuk segmen pelanggan yang berbeda akan sangat bervariasi. Dengan demikian, proses pemasaran, penetapan harga, dan bundling atau penentuan strategi pemasaran harus pula bervariasi. Pada akhirnya, penetapan harga adalah proses yang harus diintegrasikan ke dalam lintasan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.